Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu ya. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Amma ba'du, yang saya hormati teman-teman mitra kerja pengawas SD yang saya banggakan. Pertama adalah kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih sama-sama diberi nikmat, terutama nikmat sehat, meskipun di masa pandemi COVID-19. Moga-moga keluarga kita semuanya sehat, imun kita sehat, bertambah harapannya seperti itu. Bapak Ibu yang saya banggakan pada kesempatan ini, sebelum saya mulai kegiatan, ya, dalam perjalanan berangkat kerja tadi saya melihat fenomena alam yang sangat mengejutkan. Karena di pagi hari terjadilah rintik-rintik hujan. Ya, kalau dulu istilahnya bidadari katanya turun dari kayangan mandi Bapak. Jadi lihat fenomena alam yaitu pelangi. Ya, seperti itu. Itu adalah ciptaan Tuhan dalam nyanyiannya, seperti itu. Nah, dengan harapan nantinya kegiatan ini dengan tujuan bahwa Bapak Ibu akan memahami masalah prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah. Yang kedua, dengan harapan ya, tujuan yang kedua adalah Bapak Ibu dapat menjelaskan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah harapannya. Nah, ini kita langsung ke materi Bapak Ibu, bahwa prinsip pengembangan sudah kita bicarakan di depan, bahwa kerangka kurikulum sudah diuraikan di depan. Kemudian yang kedua, komponen-komponen sudah disebutkan. Kemudian yang ketiga adalah prinsip. Nah, prinsip dan tujuan pengembangan KUSP adalah yaitu bertujuan untuk membantu pola pikir, ya, membantu pola pikir, yaitu kurikulum, pola pikir kurikulum operasional di satuan pendidikan dengan gambaran mengenai prinsip-prinsip dalam melaksanakan dan mengevaluasi kurikulum yang sudah ada, serta contoh-contoh yang bisa dijadikan inspirasi, harapannya seperti itu. Kemudian, sekolah memiliki kebebasan untuk mengembangkan selaras dengan tujuan utama dari kurikulum. Gitu. Kemudian, sebagai kata pengantar, perlu Bapak Ibu ketahui, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan dan isi capaian pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, sedangkan ini pemerintah pusat hanya menetapkan kerangka dasar dan strukturnya saja. Nah, sebagai acuan untuk pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan yang kita kenal KUSP, yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Ini ada 5, yang itu yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Ya, yang maksudnya berpusat pada peserta didik ini adalah bahwa pembelajaran harus memenuhi potensi kebutuhan ya, kegiatan tahap pembelajaran serta kepentingan peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang inginnya selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam
penyusunan kurikulum operasional sekolah. Seperti itu. Kemudian prinsip yang kedua adalah kontekstual. Prinsip kontekstual ini maksudnya adalah menunjukkan kekhasan dan kesesuaian dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya, dan lingkungan serta dunia kerja dan industri. Ini adalah prinsip yang kedua. Sedangkan prinsip yang ketiga yaitu esensial. Maksud prinsip yang esensial adalah bahwa semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Bahasanya lugas, mudah dipahami, tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Nah, dokumen tidak perlu membuat kembali, misalnya lampiran Kemendikbud, seperti capaian pembelajaran, struktur, dan lain-lain. Harapannya dalam dokumen kurikulum operasional sekolah. Itu yang maksud prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah satuan pendidikan di esensialnya. Kemudian prinsip yang keempat adalah akuntabel. Nah, maksud akuntabel ini dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual, harapannya seperti itu. Kemudian prinsip yang kelima yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Maksudnya adalah pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua, organisasi, berbagai sentra, serta industri dan dunia kerja untuk SMK. Kemudian di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya. Nah, prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah yang dikenal dengan KOSP ini harus bermuara pada profil Pancasila. Harapannya acuan utamanya seperti itu. Yang dimaksud pelajar Pancasila tadi disebutkan oleh Bapak Ibu bahwa pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian dimensi di profil pelajar Pancasila sudah disebutkan tadi ada 6 dimensi yang harus masuk di situ, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, yang kedua berbhinnekaaan global, kemudian yang ketiga bergotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima bernalar kritis, yang enam kreatif. Nah, pada dimensi-dimensi tersebut bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya berfokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai dengan jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan bahwa prinsip pengembangan KOSP tersebut kan ada 5. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Moga-moga Bapak Ibu bisa memahami konsep apa yang saya berikan seperti itu. Kalau memang ada pertanyaan, monggo Bapak Ibu. Oke, sebelum saya tutup. Oke. Ya. Kalau memang tidak ada, sudah bagus Pak. Kalau memang sudah tidak ada, saya akan sekali lagi saya minta maaf seandainya ada tutur kata yang kurang berkenan pada kegiatan ini kepada Bapak Ibu. Atas nama pribadi maupun keluarga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.